Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Camat Baranti yang diwakili oleh Pak Sekjam Baranti, Al-Mukarram Andre Guruta, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidendin Rapang, beserta pengurus MUI Kecamatan Baranti yang bersama kita sore ini, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, rekan-rekan dari Basnas, ada Pak Dr. Muhyiddin Rabbani, para orang tuaku, para tokoh, hadirin hadirat yang saya hormati, saya muliakan, termasuk tidak bisa kita lupakan panitia Masjid Darussalam yang telah memfasilitasi kita semua. Mengawali, alhamdulillah, bersyukur berada di acara ini sore ini. Cuma saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Pak Tajeng, saya sampai lambat beberapa menit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena satu hal. Seharusnya saya sholat asar di sini sehingga tidak menyebabkan orang tua aku menunggu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kali ini saya diminta ceramah di depan majelis ulama. Itu berat itu Bapak Ibu. Ceramah di tengah ulama itu berat. Tapi ini amanah. Maka dari Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Itu awal ayat. Penutup ayatnya, innahu huwas sami'ul basir. Majabu pun Allah Ta'ala masar maring kalinga dan dia masar kita. Ulama ahli tafsir mengatakan itu antara awal ayat dengan akhir ayat ada kesesuaiannya. Dan sekarang sudah menjadi ilmu berdiri sendiri yang dimaksud munasabah. Jadi dena sembarang awal ayat si bawah akhir ayat. Angka kesesuaiannya. Kenapa bukan innahu al-azizul hakim ibaratnya, tapi bicara Isra ujungnya itu was-sami'ul basir. Ahli tafsir mengatakan maka dia pun Allah Ta'ala sami. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu didahului oleh satu peristiwa yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Rasulullah bersedih tahun itu karena omnya wafat. Itu omnya Nabi Muhammad Abu Talib, orang yang disegani di Mekah, laituli tauri atau masyarakat Mekah. Jadi orang-orang kafir waktu itu dia nabarani untuk langsung kepada Nabi Muhammad, nasangka engkau omna di tahun itu wafat. Tidak lama wafat juga istrinya Khadijah. Ia narubainena Nabi sallallahu tusogi lakda.
Tetapi sebelum meninggal, capui waram peranan, habis barangnya, habis kekayaannya. Pak Sekcam tadi memotivasi kita semua untuk bagaimana Beranti ini, masyarakat Beranti menggalakkan dan sadar zakat. Di tahun itu Sayyidah Khadijah wafat, sehingga dua orang yang mendukung Nabi wafat tahun itu. Karena dua ini tidak ada, langsung-langsunglah ini orang kafir Quraisy menyiksa orang-orang Islam waktu itu. Ada keluarga Yasir, sahabat Nabi, dibakar hidup-hidup. Ada Bilal ditarik ke sana kemari di padang pasir, pelana, le tendre tobo tanah, oko batu lopo, karena dia mengucapkan Islam. Pernah juga diboikot aga senaro, nari kolok ke mak balanca to selengi ko pasai de nalai. Jangan ambil uangnya, aja mereka gagal. Sampai itu sahabat Rasulullah SAW ada rata-rata makan taniana makanan yang wak dilayanre. Ada yang makan daun-daun dan ada yang makan kulit binatang yang sudah tidak layak dimakan. Seperti ceritanya saat Abi Waqqas, maka den kesik dibetuna sayur wenia teme kak. Iya roh muni teme ku tatap ku agaga sekada aga ya roh. Iya roh wandre nasa letuk kak mak ko nasa mak bicara dek wisang makada aga roh wandre. Dari saking sulitnya makanan. Maka terjadilah pada waktu itu amul husni, tahun kesedihan. Jadi itu ekor ayat makada innahu huwas samiul basir, majepu pung Allah Ta'ala masaro maring kalinga ng kalingay dareke na to selenge al basir masaro makitay naitay penderitaan na to selenge. Bapak Ibu, karena menderita maka diturunkanlah Jibril untuk memanggil Nabi Muhammad dan menjemputnya lay pendek ke langit. Dibawa dulu ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit 7 lapis. Sebelum saya lahir, ini orang-orang tua saya duluan tahu cerita ini. Tetapi sore ini mari kita mengulang cerita itu dengan mega, tidak bisa diambil semuanya. Nasabak nareko ya lama nengi melampai. Ya rawan niye Jibril lewat atap dalam kitab Hasyiah Ad-Dardil ala Qissatil Mi'raj. Masui Nabi ta dibelah dadanya. Napasui jantung atinna Nabi ta sallallahu. Nabi Said dengan air Zam-Zam ditempatkan di bejana emas, kemudian napatama ipang wa ma'alahu imaniyah, diisi dengan hikmah dan keimanan. Napatama ipang waktu itu belum ada ilmu kedokteran, dia pakai sebius, tapi Rasulullah sudah mengalami operasi dengan tidak merasakan sakitnya. Kurana ya roh, sedia burak itu kendaraan terbuat dari cahaya, tega tetap pembakitan menabit takutoni tetap jena dari saking cepatnya melesat. Sampai di Masjidil Aqsa, di perjalanan banyak dilihat, sampai di Masjidil Aqsa, ternyata di sana engkau nama tajeng Anbiya war Rusul. Para nabi dan rasul engkau nama tajeng ke Masjidil Aqsa. Ada riwayat mengatakan ruhnya para nabi dan ada yang mengatakan ruh dengan jasadnya. Mas sempajang duan rekang, tidak ada pi salat 5 waktu itu waktu Nabi taman caji iman. Sehingga Rasulullah itu Imamul Anbiya wal Mursalin. Purana mas sempajang masui, kemudian menrei Nabi ta yana royasa menrei mami'raja. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra malalempeni lai palalempeni, Mi'raj itu naiknya. Ternyata
agak senang. Langit itu ada pintunya dan ada penjaganya. Terbukti dalam riwayat ketika Rasulullah sampai dengan Jibril di langit 1, diketuk itu pintunya. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Man, niga Jibril, waman ma'ak, niga tas bawa Muhammad. Sudah diizinkan? Sudah. Tingkaran. Ternyata di sana ada Nabi Adam bergabung dengan para malaikat. Marhaban bil ibni salih. Wah, selamat datang anak saleh. Tentu banyak ceritanya. Naik ke langit 2 ada Yahya, Nabi Isa dan Yahya dan Isa. Naik langit ketiga, di sana ada Nabi Yusuf, nabi yang sangat tampan. Dari saking tampannya Nabi Yusuf, katanya guru-guru di pesantren, ya kong katau dek nama garetta, tetong iku sek dena, mancaji magaretta toy. Beda dengan to garetta tak di sini. Ya kong katau magaretta, kemudian tetong aku sek dena, ya magaretta ya tambah magaretta, ya tambah hancur. Nah. Kalau Nabi Yusuf tidak. Kalau ada orang tidak tampan, simpan di sampingnya, lele ya roh. Dari saking geretak, sampai dalam Al-Quran, ya roh maupun rena iris-iris tangannya, tidak ada, dia akan sedingin. Karena dia terpesona melihat tampannya Nabi Yusuf. Makanya Sulaikha itu tidak bisa menahannya. Kan seperti itu. Ini ketemu di langit ketiga. Langit keempat ada Idris, langit kelima ada Harun, langit keenam ada Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Pelajarannya apa di sini? Muhammad, nah cece kau tahu yawa, kamu dicela oleh orang di bawah. Kamu mendengar ini dalam Al-Quran yang saya turunkan. Endre numai, ita langsung mana ya rotawe. Jadi dalam Al-Quran ada Nabi Adam, disebut Nabi Musa, disebut Nabi Harun, disebut Nabi Ibrahim. Mendre Nabi Muhammad SAW, endre numai. Lihat langsunglah ini mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktu dalam amul huzni, masa kesedihan, maka Rasulullah diberikan penguatan batinnya. Maka jangan melemah dalam berdakwah. Kuatkan dakwahmu. Karena agama yang kamu perjuangkan itu adalah hak, ini adalah kebenaran. Kalau tidak percaya, lihat langsung orangnya sini. Apa yang ada dalam Quran yang kamu dakwahkan ke masyarakat Mekah dan kamu ditolak, kita nih, lihat langsung di sini. Menjadi kokolah keimanan Rasulullah Paiman. Seorang profesor Dr. Akib Suminto mengatakan, coba nayaro Nabi Muhammad seperti manusia biasa, seperti kita. Maka pada waktu itu, sebelum Mi'raj, pasti orang sudah stres. Pasti jangan. Ondora jenna ya sengitu makatani seleng. Tama ko selengi robetue, kalau orang biasa pasti stres sebagai pimpinan. Maka kita semua, panitia-panitia masjid, penggalak dakwah, para dai, dan inilah orang-orang tua kita hari ini, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Sidan Terdapan dan seluruh anggota Majelis Ulama bersama kita. Beliau-beliau ini adalah pejuang dakwah, panitia masjid, pejuang dakwah, para donatur, pejuang dakwah, Basnas, pejuang dakwah. Jangan lemah. Jangan lemah. Di setiap era angka tantangannya. Di masa lalu, masa Rasulullah begitu tantangannya. Jangankan berdakwah. Tamaki selel lagi, terancam disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekarang tantangan dakwah juga bukan tanpa tantangan, Bapak. Tantangannya luar biasa. Apa di antaranya? Saya pernah ceramah maulid, tapi saya tidak sebut kabupatennya. Deto Tepu masih Aga, Deto Tepu kabupatennya. Saya penceramahnya itu hari, ada Pak Bupati, cara maulid. Saya datang naik motor. Kenapa naik motor? Ya tidak punya mobil. Saya lihat perlakuannya itu masjid.
Hati kurang bagus kalau tidak naik mobil pendakwanya. Sungguh Pak, itu tantangan ini, tantangan sekarang ini. Pulang selesai acara maulid, bersamaan keluar saya, Pak Bupati, iya kasih lok kakakku motorokku. Satu pun tidak ada ikut ke saya, ikut semua di Pak Bupati. Tantangan dakwah itu. Nakar teluk di mobilnya Pak Bupati. Iya rewek kakku meruangi. Maka dia bayiku, tega teluk tay. Kadang-kadang gagah. Gagah teluk nah enggak. Saya curigai, saya dalam ceramah saya ndak ada kusinggung orang, ndak ada kusinggung. Saya curiga gara-gara mamotoroka nalupaikan nalengah teluk. Tantanya Pak Dokter Hidin Rapani berdakwah. Sekarang ini Sayyidina Umar pernah terlambat mak baca ketubah. Mata aja tahu ya, tega Sayyidina Umar. Ini khalifah presiden pengganti Rasulullah Nabi SAW. Lambat datang. Ketika datang berdiri di mimbar maka datang dan pengengak terlambat kak. Nah sebab ini bajuku kutunggu dek teman mendepa nama rakona jadi utaja dulu rakona. Sehingga dia terlambat pergi baca khutbah. Dihitung oleh sahabat dalam buku Al-Luma kalau tidak salah. 1, 2, 3. Ada 12 tempelan bajunya Sayyidina Umar. Tempel. Baju seorang khalifah tempelannya 12 atau 13. Coba kalau saya pergi baca khutbah ditempel-tempel bajuku, insya Allah tidak akan dipasang lagi di masjid. Jadi orang dulu, para da'i, ketika dia dalam posisi ekonominya sederhana, justru masyarakat kagum karena ini adalah tanda ketawaduan, tanda qanaah, dan seterusnya. Sekarang tidak bisa dipakai. Ini tantangannya zaman modern. Sehingga Anggrek Guru Tak Wahab Zakaria, ulama besar Sulawesi Selatan mengatakan kepada kami waktu belajar di DDI, niga melo mangkalinga pidatomu, ceramamu, nariko engkako, kemudian bawa ku motor rongko-rongko. Dek tu gaga maring kalinga ceramamu. Saya waktu itu mendengar ucapan Guru Tak begitu, saya tidak percaya. Artinya biasa-biasa saja. Tapi saya yang mengalami. Ternyata tunggu nasung Guru Tak. Dia nalih nggak telok. Tapi bukan Darussalam. Bukan Darussalam. Tantangan sekarang seperti itu jamaah. Ada juga yang selalu dicari yang bagaimana bisa lucu. Kalau yang serius itu tidak dipanggil. Sehingga penceramah itu sekarang masing-masing ada tantangannya. Nah, dengan tantangan ini pura nilai pitaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pura nilai pitaku Nabi. Muhammad kamu ditolak dibawa endek komai itu langsung. Termasuk Rasulullah SAW siruntuk Nabi Ibrahim sandre ke Baitul Ma'mur di langit ke-7. Ada Nabi Ibrahim sandre ke Baitul Ma'mur. Akri minni ummataka salam. Paletukan aku umat tadi nasan Nabi Ibrahim. Podangnya mata maka ada tumbuh-tumbuhan ini di belakang. Di dalam surga akan tumbuh apabila umat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tumbuh satu pohon. Itulah di satu riwayat yang lainnya mengatakan la haula wala quwata illa billah, itu adalah bendahara atau tanaman surga. Sehingga orang Islam pintar digabung saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah Bapak Ibu di perjalanan ini dibawa masuk ke dalam surga, dibawa masuk ke dalam neraka. Engkamanan rupa-rupana tawe pacalanna pung Allah Ta'ala sesuai dengan dosanya orang. Sesuai dengan dosanya. Ada naita kunabita. Orang makan bangkai. Di sebelahnya ada kondrok bagus. Tapi bangkai nak makan. Ditanya lagi Jibril, kenapa itu bodoh-bodoh makan itu? Apa itu artinya?
itu adalah umatmu. Sudah ada istri dan suaminya yang sah, selingkuh dengan istrinya orang. Diperlihatkan dalam neraka, makan bangkai dalam neraka. Ada orang yang disetrika punggungnya. Siapa itu? Orang yang tidak mengeluarkan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Berpuluh-puluh ayat antara salat dengan zakat itu bersandingan. Hanya 3 ayat cerita salat tidak bersandingan, cerita zakat tidak berdampingan dengan sempaja. Aga betuanna. Nariko sempaja mewawa laini niri, kemudian zakat tidak pernah dipikirkan, maka kata ahli tafsir, maka salatnya juga nanti akan diragukan. Inilah artinya kenapa lebih 20 ayat salat dengan zakat itu berdampingan. Misalnya sebut di dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata. Dan orang-orang yang menimbun hartanya, ditimbun, yang bahasa lainnya itu adalah maseke, dena urusi sekena, dena pasu sekena, peko malero pasu sekena, dia panen galung tidak pernah ditanya kepada ustaz berapa ini keluarnya. Ciri-ciri orang yang tidak sadar zakat itu adalah orang yang tidak pernah mengkalkulasi keuntungannya. Pedagang campuran seharusnya setiap bulan dia catat, berapa keuntunganku bulan ini, berapa keuntunganku bulan lalu. 1 tahun dikumpulkan itu. Kalau senilai dengan emas, satu nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Orang tidak zakat, tidak pernah mengkalkulasi itu. Ini ada ayatnya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang mengumpulkan emas perak, bantuannya tidak pernah keluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Podangi Muhammad umatmu dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Dan ini sudah diperlihatkan waktu nama Mi'raj Nabi sallallahu. Sudah diperlihatkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Iya waram paranna denang kana pasui sakana yuhma 'alaiha, dipanasi di api neraka. Jadi pancaji setrika ya ro duina disimpan di neraka. Pancaji setrika fatukwa biha jibahuhum, kemudian disetrikalah dahinya. Ini dulu madarumpu ya. Nauzubillah. Ini yang panaskan api neraka, yang ini setrikanya terbuat dari barang-barangnya orang paranna ya roduina denang kena pesui sekena. Dijadikan setrika, kemudian fatukwa biha jibahuhum, disetrikakan ke dahinya. Nauzubillah. Sudah dahinya, wajibahuhum, kemudian lambungnya sini, wajunubuhum, kemudian punjul. Jadi telulai setrika yaitu orang yang tidak sadar zakatnya, Bapak. Sungguh berbahaya sekali. Maka kita bersyukur kepada teman-teman Basnas, keliling. Enrekang itu Basnasnya miliar-miliar karena memang Pak Bupati ketuk palu. Potong 2,5% semua pegawai. Yang hebat itu adalah Sidrap. Karena sampai miliar-miliar, akan tetapi tidak didukung oleh Perda. Apa saja? Arti luar biasa dalam memotivasi dan bergerak betul ke masyarakat. Nah, pertanyaan, maka ada Imam Zahabi, Pandita Lopo dalam kitabnya Al-Kabair, magina telu lay setrika orang yang tidak keluarkan zakatnya. Magina telu. Nomor si dikenapa dahinya. Iya rutu maseke. Tanda-tandana ada di dahinya. Apa itu? Berkerut kalau ada peminta-minta. Kasih. Ada orang begini di tol Makassar, di itu Maros, langsung kasih ya. Nah ini berkerut ini. Atau maseke itu langsung ini berkerut. Maka inilah disetrika. Ini yang berkerut waktu diminta. Kalau datang lagi itu orang, pura-pura dek naita ya tahu jadi balik ke sana.
Agan nanap pitang, lambungnya sini. Maka lambungnya lah disetrika. Ya kau kasih paimang, ay balik kanan. Agan nanap pitang, leke na. Maka leke na setrika. Itu diperlihatkan. Di Al-Quran disebutkan, waktu nama mi'raj oleh pitak Nabi sallallahu. Ya. Maka kita sangat bersyukur kepada ini pemerintah kita tadi sudah mewakili. Alhamdulillah, ini kan kita ceramah di depan orang-orang sadar ini. Nah, yang di luar-luar sana ini menjadi problem. Maka tantangan MUI juga ini, karena kalau MUI Sidrap ini banyak nak kerja. Dan saya terus terang, saya ketua MUI Endrekang, tapi tidak terlalu banyak ku kerja. Iya, tidak terlalu banyak ku kerja. Kami itu. Ini tantangan MUI. Kita ini menceramai terus orang sadar. Maka bagaimana kita menceramai, ceramah-ceramah kita sampai kepada orang yang tidak hadir di masjid Peko Carana. Ini nih. Ini ada satu ini menghadap ke saya. Ini kelebihannya Sidrap ini. Ada kamera. Ini dakwah ini. Luar biasa suksesnya. Saya biasa kalau jalan, saya pernah singgah di Baru, saya pompa ban. Apa nak bilang itu Pak pompa ban iku anakna? Enak, kita tahu ini. Ini yang kita tonton tadi malam ceramah. Kenapa ditahu ini? Rupanya itu televisi Sidrap dia tonton. Ini teman-teman, ini jalan dengan kameranya, ini dakwah ini. Maka saya ketika ada pembinaan mubalik itu di Endrekang Lau Podangi, dan tangan kita sekarang itu adalah para dai harus berjuang, dakwanya harus masuk di HP. Karena semua orang pegang HP, termasuk anak-anak pegang HP, bahkan belum masuk TK, pegang nih HP. Sampai orang tua pegang HP. Maka dakwah kita harus masuk di HP, dan alhamdulillah Sidrap ini ada MI-NU-nya, ada MI-MUI-nya, semua bergerak, ada tasbih, semua berjuang lewat medsos. Alhamdulillah, dan itu sukses Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya hanya menguatkan, saya singgah di cerita agak senang bahwa sudah diperlihatkan Purana Pitakku Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana surga, bagaimana neraka, angka mana nih? Purana Pitakku Nabi sehingga Rasulullah kuat kembali. Wahai para penggerak dakwah, mari kita kuat. Kenapa? Purana Pitakku Nabi. Wahai orang-orang kaum muslimin yang selalu membaca Quran, di sana ada nabi-nabi disebut, di sana ada surga disebut, karena keletup pukul Allah Ta'ala. Semua yang disebutkan ini Purana Pitakku Nabi waktu nama mi'raj. Maka Nabi Muhammad menjadi wakil kita. Ternyata ya seleng, ia sengi-selenge, mapamula Nabi Adam terus kepada Nabi Muhammad itu. Satu ajaran Islam. Makanya dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Pung Allah Ta'ala mana tupuan nama pemula Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka kokohkanlah, bersabar-sabarlah kita menjalankan agama ini. Nasabak pura lepitakku Nabi SAW. Purana siruntuk Nabi Ibrahim, mendek mau Nabi Ta. Letuk kisik dionrong ya senge mustawa. Summa urija li mustawa, maka de buku hasya dari dia. Kemudian letu inabita bersama malaikat Jibril di ondongnya sengi mustawa. Sami afihi sarfal aklam. Nang kali ini nabita sakda pulupai maroki di lauhi mahfuz. Tego ondrona Bapak Ibu itu di. Jadi ini Rasulullah luar biasa. Sudah sampai di tempat naik dengan sandalnya. Naik dengannya. Jadi satu-satunya sandal yang pernah sampai ke langit ketujuh itu sandalakna Nabi. Apa sandalak ini letuk miku masigi? Nabi Muhammad itu sandalnya sampai ke langit 7 lapis, masih naik ke mustawa. Wa ra'a rajulan maghiban fi nuril arsy. Dan Rasulullah diperlihatkan engkesi diurani na buku tajam. Oh, Rasulullah heran, siapa ini? Bertanyalah kepada Jibril, amalakun, ya Jibril, amalak malaikat kaya, maka dia Jibril lah tanya. Nabi kapan? Tanya toh. Jadi ini orang biasa.
Ini adalah seorang laki-laki waktu hidup di dunia ada 3 kebiasaan. Mudah-mudahan ini juga bisa kita ambil ini selain kita tadi bicara tentang zakat. Kebiasaannya ini laki-laki yang nabukuk tajang ini Muhammad adalah kana lisanuhu ratban bidzikrillah. Inilah orang yang waktu hidup ia tulillah natul marica natarosikri tul masikri. Ratban bidzikrillah itu kata-kata kiasan, yaitu orang yang selalu berzikir merengerak kupungan Allah Ta'ala. Sehingga orang yang mengamalkan ini denai lisan, orang dari jauh melihat palalulino ye, orang tidak lihat bahwa dia itu sementara mak dompeng, sementara mak jama masikri atinna masikri lillana. Saya pernah tanya kepada guruku, guru, tega lebih makasing zikir pakai lidah atau zikir pakai hati? Maka dia guruku, paku naik. Kalau capek lidahmu kasih turun di hatimu, kalau capek hatimu kasih naik di lidahmu. Betuanna tidak usah dibandingkan. Kalau kita bisa berzikir dengan lidah, pakai lidah tak. Kalau kita bisa hanya hati tak, hati tak. Di Sidrap ini, mungkin juga kamera ini sudah pernah saya direkam melihat satu pemandangan di Jawa, di tempat saya lahir. Ada nenek-nenek, kakek-kakek, yang kesenangannya kalau sudah dia ambil rumput untuk sapinya, pakampi sapi, tudangi mas suleka, minungi kopi si cantelopo, kemudian mapeloi dengan pelot tanpa filter yang digulung di pahanya. Duduk di situ sampai menjelang maghrib. Jadi saya tahun 2000 sudah kuliah, saya pergi bawakan pilang-pilang. Kenapa saya bawakan pilang-pilang? Karena saya ceramahkan, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim aw marrat alaihim. Walam yadhkurillaha fiha. De tugaga na sa Nabi na sa kalili sa suruga kecuali sikli. Berarti ya roh sa suruga kamu pada sa kalili. Ternyata na sa kalili sa suruga itu ala satu. Ala sa'atin aw sa'atin marrat bihim walam yadhkurillaha fiha. Angkana waktu napake waktu na kolino, de napake untuk merengeran, de na liser siwaga sikiri, merengerak kupuangi. Iku mak jamai, nalupay mana ngagagay termasuk nalupay pong Allah Ta'ala. Makanya Nabi ta, aja na mutama suruga, ranaka, tama lagi suruga masasek kalimupi, kenapa saya tidak berzikir padahal besar pahalanya? Maka saya bawakan pilang-pilang itu kakek-kakek. Tabe nih, kadaka, makanya kapaku sambil tudak-tudangi minum kopi mapelo. Sambil ki masikri. Jadi saya bawakan tasbih warna biru. Ternyata Bapak Ibu saya orang yang tertipu. Akan apa danga? Iya metu uri enak unge si matau jama-jama saya sanna. Bahasa Mandat. Betuanna. Iya tu nak naseng. Iya minak naseng jama-jama met talak deh nih. Betuanna mungkin saya belum lahir. Iya nak jama-jama. Ternyata orang dari jauh melihat bahwa dia itu peminum, pecandu kopi dan rokok. Ternyata ahli zikir. Inilah yang diharapkan. Dia tona rolai pitangi kuna bitawat tuna remustawa. Engkasi diurani na pitang na buku tajang ars. Ternyata ketika ditanya, tania Nabi, tania malaikat Muhammad, dia adalah ahli zikir. Maka marilah kita berzikir. Ibu-ibu sambil macobek-cobek, mapecok-pecok, sambil kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan dikasih keras. Karena dikali kasih keras menjadi fitnah. Aga fitnah na cerita kita tahu boleh bulata. Mapamulan nasa. Mapamulan gare jangan kau ketemu zikir dengan suara keras. Ini orang Indonesia belum terbiasa mendengar orang berzikir suara keras kalau di tempat kerja. Tidak usah kasih keras. Man zakarani fi nafsihi maka dia pungal Ta'ala dalam hadis qudsi. Nigi tahu na ngerang narampe ka kuatinna. Zakartuhu fi nafsi, saya akan sebut orang itu di dalam batinku. Allah Ta'ala. Wa man zakarani fi mala'in. Nani gini tahu rampe asetku tengan toy gay. Maka dia Allah Ta'ala. Zakartuhu fi mala'in khairum minhu, saya sebut nama orang itu di tengah keramaian yang lebih baik. Maka marilah menyapu satu halaman. Bekasiagale sorong yero. Bekasiagale sorong yero pasarinya. Saya nasihatku sama Nana di pesantren Pak Dokter.
Saya bilang daripada disorok kosong, lebih baik kita isi subhanallah kah, atau alhamdulillah kata Allah la ilaha illallah, atau Allahu akbar kah. Awalnya lain kelinga, sak dapat sering, tapi lama-lama nanti seakan-akan ya rusak dari makada Allah, Allah, Allah. Ada sahabat Nabi yang mengamalkan itu, ada. Menurut guru saya di pesantren, Sayyidina Abu Bakar itu napas samangi akka ajena makada Allah, Allah. Jadi kemana-mana itu akka ajena Sayyidina Abu Bakar lepas samangi Allah, 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 Allah. Nah sebab makada kurangi zikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Pamigaiwi. Jadi diakali oleh Sayyidina Abu Bakar akka ajena. Maka ada tarekat di yang muktabarah, yang gurunya bersambung-sambung terus ke atas itu, mengukir nama Allah dalam hatinya, itu adalah tarekat Naqsabandi. Naqsabandi itu ada gurunya ambil dari gurunya. Letuk ku yase, gurunya itu adalah Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar ku Nabi Muhammad. Sayyidina Ali okotoni napasena. Masuk mataman napasena napas samangi sikiri, dan ini biasanya diajarkan oleh guru-guru yang punya bidang di bidang itu. Dan saya tidak punya keahlian di bidang itu, Bapak Ibu sekalian. Di mana diambil itu? Dari gurunya. Gurunya. Ternyata gurunya yang paling tinggi zikir nafas itu adalah Sayyidina Ali. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat, maragaraga batena Nabi tama zikri, maka dari Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah SAW yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani. Iro Nabi ta narampe nengerang ipong Allah Ta'ala di semua waktunya. Oleh karena itu ada zikir nafas. Kedua, kebiasaannya. Kana kalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya ruatinna, tak gatungi ke masjid. Ada orang, kita lah ini. Kalau mau ini masjid. Salatu wassalamu alaih. Ya imam al-mujahidin. Tidak enak perasaannya. Kenapa? Dia mau sholat di masjid. Itulah orang yang hatinya tak gatungi ku masjid. Pura nabi takku nabi tamakada. Ita ini umatmu Muhammad. Ini orang yang hatinya tergantung di masjid, selalu mau pergi ke masjid. Berada di mustawa, di sini terhormat mana buku tanya. Ada orang yang lebih dari itu, bukan hanya sekadar ke masjid mau sholat. Dia tergantung hatinya di masjid. Kenapa? Dia jadi imam. Ada yang tergantung hatinya di masjid. Kenapa? Bukan hanya mau salat, melo ibang, muadzin. Ada yang bukan hanya salat di masjid, dia memikirkan ini pembangunannya masjid. Sehingga ada itu para pengurus masjid. Itu adalah semua orang-orang yang tergantung hatinya di masjid. Aja ya roh yang berat tugasnya. Imam itu berat, Bapak Ibu. Endrekang ini waktu Pak Muslimin Bando diangkat menjadi imam, digaji tinggi-tinggi gajinya, mendekati PNS. Siapa yang disuruh menetes? Di antara yang salah satu suruh mengetes itu saya. Jadi saya bilangi orang guru teman di pesantren, daftar ki, insya Allah lulus, karena yang tes itu saya. Allah, ternyata ada beberapa yang tidak mau daftar. Kenapa tidak masuk? Maka deh, mawatang ustaz mancaji imam. Kalau jadi imam maghrib isya, bolehlah. Tapi kalau rawatib 5 waktu, berat. Maka ini berat. Jangan yang tugas yang berat ini Bapak Ibu. Ada hadis saya ambil di kitab tafsirnya Kementerian Agama. Di situ ada hadis nampak kedai Nabi SAW. Man asraja sirajan fi masjidin. Ada di Sahih Bukhari. Siapa yang bukan yang ini. Angka tamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian angka makundai nasapa, ternyata yang rumah kundai adalah pasri masigi. Tukang cleaning service. Maka dia Nabi mana itu? Maka dari sahabat sudah tidak ada ya Rasul, dia sudah wafat. Kenapa tidak kasih tahu? Mana kuburannya? Diantarlah Rasul ke sana, wa shalla 'alaiha, dan Rasulullah berdoa untuk perempuan itu. Kalau pasri masigi lai sampai ikut nabita, tugas yang sedikit ringan, bagaimana yang tugasnya berat di masjid ini? Maka insya Allah para pengurus masjid, para imam, para muazin, semoga dicari oleh Rasulullah di padang mahsyar. Iya. Karena tergantung hatinya di masjid. Kata Rasulullah, man asraja sirajan fi masjidin
lam tazalil malaikatu wa hamalatil arsy yastaghfiruna lah. Siapa yang membawa lampu ke masjid, maka selama lampu itu menyala dan dipakai masjid, maka selama itu pula malaikat memohon ampunkan, sampai malaikat pengusung aras juga ikut memohon ampunkan. Agak nasa malaikat royase nareko tuo mo pilampu kayak tuwe. Jadi beristighfar malaikat ini untuk kita para penyumbang lampu. Maka dia malaikat, puang adam pengian puang, adam pengian puang, adam pengian puang. Dia apa aja? Madama fil masjid do'u, selama lampu itu masih dipakai. Bayangkan saja itu. Ini orang yang hatinya tergantung di masjid. Dia pikirkan bagaimana keuangannya masjid. Bapak Ibu sekalian. Nabi Pitang waktu nama Mi'raj Nabi SAW. Kalau lampu saja yang murah-murah 50.000, 100.000. Bagaimana yang dengan bawa tehel, bagaimana yang demang bawa barang-barang yang lebih mahal di sini. Maka insya Allah setiap hari, setiap malam didoakan oleh malaikat di langit sana. Amin. Insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah ini hadisnya jelas. Tidak mungkin tafsir Kementerian Agama memasukkan hadis palsu ke dalam kitab yang berharga yang 10 jilid itu. Maka para donatur masjid, ayo bergerak. Kita adalah para pejuang dakwah Nabi Muhammad SAW. Selesai ini fisik masalah, Darussalam masalah, ternyata megahnya. Agapi, selesai semua. Oke, fisik selesai. Sekarang bekerja sama dengan ulama-ulama kita ini. Bagaimana pembinaan ini? Sudahkah jamaah ini semua beres uduknya? Sudahkah jamaah ini semua bagus misalatnya? Sudahkah ini jamaah sudah tahu bagaimana dengan zakatnya? Tinggal dana yang ada mau dimasukkan ini ke dalam pembinaan jamaah. Karena memang ini uangnya jamaah. Ada masjid itu yang dengan gembiranya mengatakan saldo 240. Kenapa bangga dengan saldonya masjid? Apa arti saldo itu? Arti saldo adalah uang itu tidak diputar dan tidak dimanfaatkan. Cocok kayak ini Bu? Kenapa tidak ada sebalasan? Cocok panitia masjid, cocok? Artinya jangan terlalu banyak saldonya masjid. Kecuali memang penyumbang memang membludak sampai kegiatan jalan, fisik selesai, pembinaan jalan, bahkan setiap bulan berapa kali pembinaannya. Saldo masih banyak. Oh, ini bukan kesalahan panitia, bukan. Tapi memang jamaah yang rajin menyumbang. Yang dimaksud adalah kegiatan tidak ada, uang disimpan. Ini kesalahan. Mari kita bersatu, kuatkan ini dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini laki-laki tadi ini terakhir, ini laki-laki tadi na buku itajang agak kebiasaan nomor sini tulis sikri. Mudah-mudahan kita tabe orang-orang tuaku, apalagi ada MUI, ada ulama dari Basnas. Mari kita tambah zikir kita, insya Allah. Ditambahi karena bukan orang tanpa ahli zikir ini, ahli zikir pas zikir mana ya? Saya belum lahir, ini orang tuaku sudah masih kiri mana, tinggal mau kita tingkatkan sama-sama, saling mendoakan antara yang berdakwah dan yang didakwai. Ahli zikir yang kedua, tergantung hatinya di masjid. Mari, insya Allah pegawai-pegawai masjid itu adalah pegawai yang tidak digaji. Insya Allah gaji tak menunggu. Para penyumbang masjid insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kata hadis itu tadi, namo lampu mi anu masempo, apalagi kau anu yang lebih besar dari itu didakwai oleh malaikat di atas langit sana. Puang adam pengian, puang adam. Apa aja tidak pernah capek kalau malaikat. Yang capek itu manusia. Malaikat itu tidak pernah capek. Maka kata Rasulullah, tuku mamiraja nasamnya. Nabi tangga pong Allah Ta'ala. Ada malaikat yang rokok materu-teru. Mempamula jaji, rokok materu. Dia karena pajak. Nanti berhenti ketika kiamat. Ada malaikat yang sujud terus mempamula jaji. Nanti berhenti sujud ketika kiamat. Ada malaikat yang berdiri terus masuk ke kupuangnya, tidak pernah berhenti berdiri, nanti berhenti ketika kiamat. Maka salat kita ini ada rukukna, angka sujudna, angka tetonna, angka tudanna. Itu adalah model-model malaikat menyembah di atas langit yang dipadukan kepada salat tak kita. Begitu Bapak Ibu. Orang tua aku lebih tahu duluan. Apalagi kalau ulama aku ini ulama kita semua. Terakhir, apa kebiasaannya itu? Jadi pertama selalu berzikir, kedua hatinya selalu mau ke masjid, yang ketiga kebiasaannya de nangka lam yatasabbali walidahiqat.
tidak pernah durhaka kepada orang tua. Kita semua punya orang tua. Tambah tua orang tua, tambah mak barakai. Walaupun dia tambah lemah di hadapan kita, tapi tambah tua, tambah mak barakai. Orang yang diperlihatkan kunabita di mustawa ini adalah orang yang punya kebiasaan itu. Yang ketiga, tidak pernah deknan kena bali-bali ke rumah tuanna, sopan dan santun, bahkan lebih santun ketika orang tua semakin lemah. Selesai itu, jokai nabita masuk ke Sidratul Muntaha. Kata Jibril, di sini mak saya ya Muhammad. Kalau saya bergeser sedikit, malepo kak. Nabi Muhammad masih bergeser di Sidratul Muntaha. Sujui nabita, laipat tarimangi sempaja. Kemudian Rasulullah turun di malam itu, hanya malam itu. Jadi ini orang Arab deknangkan dari ini Mekah ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan, 1 sampai 2 bulan napulatu karena 1.200 km. Nabi Muhammad katanya naik ke langit 7 lapis, kemudian turun ini tadi malam juga. Ai dek natama gari akalan. Dek memang natama akalan karena memahami Isra Mi'raj itu tadi akalan lai pakai keyakinan. Makanya ayat mengatakan subhanalladzi asra. Masa rumah pacing puang Allah Ta'ala puang angkai palla lempeni. Jadi dek nama lala Nabi tu lai palla lempeni. Ini ke palla lagi puang Allah Ta'ala. Luar biasa kita karena kita ada di Baranti jauh dari Mekah, dek nampak semak bahasa Arab, tetapi kita yakin dengan Isra Mi'raj. Sementara engkau tahu sigar pun abita irtadda man irtadda minal muslimin. Sesak to seleng itu masuk boleh seleng na. Dan cocok. To jangan ngi Muhammad ya. Mana ke 1 malam bisa naik ke langit katanya baru turun lagi. Dan cocok. Masuk boleh seleng na irtadda man irtadda minal muslimin. Datang juga Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, kurang ajar Muhammad. Alihada jamaah tanah untuk informasi Mi'raj yang tidak masuk akal ini kau dikumpulkan kami di sini. Maka turun ayat mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tabb. Aku ni kapang. Terima kasih dan mohon maaf. Mohon maaf para orang tuaku, MUI dari Basnas, para orang tuaku, panitia masjid, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.